Shalom, selamat siang God Lovers. Sebuah kehormatan bagi saya, Grace Simon, untuk bisa hadir di sini di Diaspora TV Channel. Selama beberapa waktu ke depan, saya akan memandu Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Diaspora TV Talk Show hari ini mendatangkan sahabat saya, seorang artis senior yang sudah malang melintang di dunia perfilman Indonesia. Bahkan hingga sekarang di usia yang sudah senior masih saja beliau produktif dan terus bergiat di dunia seni peran. Pemirsa, kita sambut saja narasumber kita, Ibu Yati Surahman. Apa kabar Mbak Yati? Baik Mbak Kris. Puji Tuhan akhirnya bisa hadir juga ya di Diaspora TV. Karena lama sekali kita kontak ya, mendapatkan agenda susah sekali untuk bisa bertemu. Tapi hari ini kita bisa bertemu. Sebelum kita mulai mendengar kesaksian luar biasa dari Ibu Yati Surahman, bagaimana dia bisa percaya kepada Kristus di waktu yang sangat belia dan bagaimana dia bisa mempertahankan imannya dalam Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji-Mu bahwa kami siang hari ini boleh berkumpul di Diaspora TV dalam acara talk show bersama dengan Ibu Yati Surahman. Engkau memberkati tim media, kemudian segala hal yang berkaitan dengan syuting pada siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam acara siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 God Lovers, tidak lupa saya mengingatkan kepada Anda semua untuk memastikan bahwa Anda sudah like video ini. Dan jangan lupa juga tuliskan komentar di ruang yang tersedia di bawah video ini. Dan bagi God Lovers yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, selamat datang. Dan pastikan Anda sudah mensubscribe channel Diaspora TV. Juga mohon menekan tombol bel notifikasi, karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru. Oke? Baik, sekarang saya akan menyebutkan Ibu Yati Surahman adalah artis Indonesia yang serba bisa. Ibu Yati, boleh nggak cerita? Usianya sekarang sudah berapa? Kemudian lahir di tahun berapa? Dan bagaimana keadaan keluarga serta masa kecil? Saya mulai menjawab lahir tahun 57. 57? Berarti sekarang umur 67. Oh. Lalu masa kecil saya sangat indah. Wow. Karena kebetulan secara ekonomi kedua orang tua saya masih bagus. Ya. Jadi waktu itu saya masih tinggal di Salemba. Ya. Di keluarga ibu saya. Itu satu anak satu ART. Satu pembantu. Wow. Nah, setelah ketiga anak itu sudah lahir, baru pindah ke Utan Kayu. Dan baru lahir anak keempat. Oke. Jadi saya masih diajarkan sama ayah saya bagaimana peduli oleh sekitar. Karena waktu itu kalau nggak salah masih pakai patromak. Oh. Terus karena ekonomi bagus kita punya TV kan. Walaupun pakai aki. Kita taruh di lapangan. Disitulah saya belajar berbagi sama orang lain. Jadi dari sana, tapi perkembangan zaman. Saya sudah mulai mencari jati diri mungkin. Iya. Gitu. Ibu dari, bapak dari mana? Bapak dari Garut, ibu dari Betawi. Oh, malah ibu dari Betawi ya? Ibu Betawi. Luar biasa. Kemudian Yati bisa menceritakan nggak bagaimana pengalaman pertama waktu masuk dunia film? Itu siapa saja yang berperan dalam karir Yati waktu itu? Ya memang waktu itu saya belum langsung ke dunia film, masih nyanyi ya.
nyanyi Taman Ria Monas, Ancol, kayak gitu. Dulu ada Taman Ria Irti kalau nggak salah. Iya. Nyanyinya bisa dibilang asbun lah, asal bunyi. Terus ada wartawan foto, lalu diajak. Aku masih sekolah waktu itu kalau nggak salah, udah mau ujian, mau main film nggak? Cuman sepintas katanya. Ya udah, aku pikir. Tapi ya dikasih tahu aku nggak ngerti gitu. Ya syutingnya juga cuma berapa hari. Itu yang mengajak saya dan ternyata dia wartawan. Wartawan. Simon PS namanya. Simon PS. Iya. Aku kenal juga tuh. Kenal ya? Orangnya kecil ya? Iya. Hitam-hitam manis, hitam kereta. Dicariin orang. Terus dari mana Yati bisa ada bakat main film itu? Apa orang tua mungkin? Kalau film sebetulnya saya sendiri juga bingung ya. Cuma waktu itu kalau nyanyi, ibu saya penyanyi keroncong. Oke. Lalu bapaknya ibu saya pemain biola di RRI tahun itu 50-60-an. Ya kok kenapa saya juga senang di dunia seni gitu. Walaupun suaranya masih asbun. Iya. Kali itulah. Terus tahu-tahu selama nyanyi kok diajak main film. Itu nah aja. itu berarti nggak sengaja atau Nggak memang? sengaja. Oh berarti dari orang tua juga nggak ada ya yang punya bakat di film ya? Nggak ada, justru setelah saya di film lalu ibu saya diajak main film. Adik saya yang nomor 2 juga diajak main film. Terus adik saya yang nomor 8 juga diajak main film walaupun masih SMP waktu itu dia. Gitu. Terus udah berapa film tuh Yati dari mulai pertama main film sampai sekarang? Waduh, agak repot Mbak Kiki sekali itu. Dari tahun 75 berarti 49 tahun yang lalu ya. Wow. Terus sampai sekarang masih tetap ada peran syuting ya? Puji Tuhan, bukan karena saya jago, tapi karena ikut sertanya Tuhan membimbing saya. Betul, itu yang patut kita syukuri. Iya. Dan apa saja pencapaian di film Yati? Pernah mendapatkan penghargaan di film? Tahun 80 ada yang namanya Festival Asia Pasifik. Festival Asia Pasifik. Ya, terus saya dikasih namanya mitra. Waduh, apa ini? Saya kan nggak ngerti. Ya, ini sebagai pendatang baru yang berbakat. Katanya begitu. Oh gitu ya. Terima kasih, aku bilang gitu. Tapi waktu itu di FFI filmnya dapet, lalu beberapa lah dapet. Saya peran utamanya nggak dapet, banyak yang ribut lah ya. Iya. Yang senior saya ini harusnya kamu bla bla. Saya bilang semua yang punya waktu adalah Tuhan buat saya. Betul. Kita hanya menuju mengekspresikan yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan, tapi waktu kan Tuhan. Mungkin Tuhan bilang belum waktunya aku dapat, kan gitu di Indonesia. Malah lebih tinggi di Festival Asia Pasifik kan. Malah di situ dapat ya Yati ya. Kemudian ada nggak pengalaman indah yang Yati rasakan sebagai seorang wanita tapi juga sebagai seorang pemain film yang sampai saat ini masih terus berkiprah? Ada pengalaman indah? Kalau dari awal, jadi setelah saya lulus SMA karena ayah saya pensiunan Elnusa. Kalau zaman dulu kan masih boleh tuh anaknya ikut masuk walaupun cuma lulusan SMEA gitu. Sambil kerja, sambil nyanyi. Terus tahu-tahu ya biasalah kalau nyanyi-nyanyi di Ancol kan banyak yang foto. Kamu dipanggil sama sutradara di Taman Ismail Marzuki. Aduh, apalagi kemarin aku main film itu udah bingung gitu kan. Diajakin sama Mas Simon PS gitu. Iya kamu dipanggil, udah. Terus tahu-tahu ditanya, dites lah. Mungkin sekarang sebutnya casting. Suruh gini. Itu kamu bisa, katanya Abbas Akub namanya. Om Abbas Akub kan. Terus Om gimana Om? Ya udah ikut saya ya, kamu jadi ini. Kamu sekolah di IKJ. Waduh Om, aku udah kerja tuh di Elnusa. Terus gimana dong Om? Suka-suka kamu soal waktunya. Kamu yang atur. Kalau soal bayar aku yang bayar, dia bilang. Ya lalu saya sekolah di sana juga tidak secara resmi menjadi mahasiswi. Jadi kayak semacam mahasiswi titip mungkin ya. Saya belajar lewat jendela. Karena kan tidak resmi. Lewat jendela saya dengerin, saya udah masuk.
Lalu ya Om Abbas, gimana kamu mau ujian bagaimana? Om, ilmunya udah aku dapat kok, lalu tinggal aku praktekin, aku bilang gitu. Cuma itu aja. Dan terjadilah, walaupun itu masih sambil nyanyi, Iya. sampai tahun 88, saya tiap tahun baru, selalu, kan tahun baru kan duit lah buat penyanyi kan. Iya. Wih, susah banget kendaraan lewat apa sampai naik motor. Banyak sih di sini 2 lagu di sini kan gitu. Tahu-tahu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tahun baru aku nyanyi terus. Kapan ya aku ke gereja? Boleh nggak izin? Oh, Aku di film aja boleh nggak? Dari situ tahun depannya nggak diajak. Nggak ada yang calling nyanyi, tapi syuting di Bali. tapi kenapa kok Yati tiba-tiba pengen ke gereja? Ada pengalaman indah mungkin waktu Yati Iya. masih kecil atau ya katakanlah pengalaman spiritual ya. Bisa cerita ya? Saya anak pertama. Ya. Lalu waktu itu masih punya anak 5, jadi adik saya 4. Selalu kalau misalnya adik saya salah, yang disalahin saya anak pertama. Iya. Gimana kamu kakak nggak ngajarin adik bla 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 bla. Lalu saya suka main ke rumah tetangga. Kebetulan Tetangganya? orang Batak. Uh-uh. Terus waktu itu mungkin Desember saya lupa. Karena ada pohon Natal. Tante, oh ini namanya pohon Natal. Bagus ya, lucu-lucu. Itu mainannya beli di mana tante, bla 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 bla. Kayaknya indah apa, terus dia bilang, biasanya kalau saya ke tante itu saya nangis. Loh. Saya ngadu, dimarahin sama bapak, sama mama kan gitu. Pokoknya gitulah, tempat pengaduan. Terus dia tanya, kamu kok cuma ngomongin pohon Natal? Nggak ada masalah? Iya sih tante, tadi marahin. Enteng gitu. Lalu tante, oh kamu dengan entengnya biasanya udah mewek duluan katanya. Oh. Ya nggak tahu tante, udah. Setelah pulang saya lihat di rumah itu ada pohon belimbing. Di rumah buah. Yati? Itulah yang menjadi masalah karena bunganya jatuh, harus disapuin sama adik-adikku tuh tidak ikut aturan bapak. Oh. Harus yang nomor segini, yang nyapu nomor segini kan gitu, ada aturannya. Itu selalu yang dimarahin aku, itu masalahnya. Lalu aku, zaman dulu kan bapak ngerokok apa ya, komodor apa kansas lah. Terus aku bikin mainan, aku gantungin. Di pohon belimbing? Di pohon belimbing. Terus bapak pulang kerja, waktu itu bapak masih belum di El Nusa kerjanya. Dia ada bengkel gitu. Ya. Kan bapakku jago mobil, mesin motor gitu. Terus tahu-tahu dia pulang bawa lampu kelap-kelip. Oh. Terus dipasang. Loh kok bapak pakai lampu ini? Ya nggak apa-apa, kamu kan seneng lihat tante Batak gitu. Oh gitu, udah aja. Nah setelah dipasang lampu itu berbuah. Karena belimbing. pohon itu selalu cuma berbunga. Terus aku tanya, Pak kok ini kok sekarang berbuah walaupun masih kecil? Aku tanya gitu kan. Secara hukum alam begini-begini kata bapakku. Ya aku iya aja. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Itu cuman tidak ada musimnya. Mangga aja ada musimnya. Pasti kan ada musim. Ini berbuah terus. Sampai karena anak bertambah banyak menjadi 9. Kan mau tidak mau pelebaran rumah ditebang. Sampai mau ditebang itu buahnya masih ada. Dan bagus-bagus gitu. Buah belimbing yang 5 itu. Iya. Yang katanya kalau nggak salah obat darah tinggi ya. Terus dari situ Yati bagaimana? Nah dari situ saya tanya, tante, aku mau ikut tante gereja boleh nggak? Aduh Yati, nggak berani tante. Kenapa tante? Keturunan kamu tuh haji semua. Aduh, ngumpet-ngumpetnya tante. Aku alasannya main sepeda mau butet ya. Tapi aku borok. Main sepeda kan senengnya aku memang pakai celana pendek. Kayak laki-laki memang, tapi perempuan. Mungkin anak pertama ya. Main sepeda, terus ikut ke gereja. Ikut ke gereja? Karena ya pengen tahu aja. Makanya waktu kan dikasih kolektor. Sempet tanya, tante, ini kita ambil apa ngasih? Ngasih nggak boleh ngambil. Kan nggak ngerti. Kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Gitu ya. Terus bagaimana kok bisa akhirnya Yati ikut percaya pada Kristus? Ada saat hati itu mungkin seperti Tuhan juga melihat hati kita manusia. Iya. Mulut bisa berbohong, sikap bisa baik, tapi kan hati yang Tuhan lihat. Ya. Gitu. Jadi hatiku tuh merasa nyaman. Ketika? Ya udah mulai ikut ke gereja,
atau apa. Belajar Cuman berdoa. karena di rumah masih Muslim, aku selalu disuruh sholat gitu. Ya aku lakukannya dengan cepat. Sampai bapak ibuku, kamu kok sholatnya cepet? Orang saya nggak ngomong apa-apa, gerak aja. Dia buat saya nggak tahu itu apa dosa apa gimana. Ya saya ikut perintah aja, karena merasa di bawah umur, masih di bawah naungan orang tua kan. Iya. Sampai saya beli buku, kapan kita mesti bersikap, boleh bersikap, apakah itu iman atau sikap hidup. Sampai saya beli buku itu, ternyata kalau nggak salah perempuan umur 21 boleh bersikap menjadi dirinya sendiri. GKRI Diaspora City Center memiliki program diakonia. Barangkali God Lovers ada yang tergerak untuk ambil bagian. Silahkan simak video singkat berikut ini. Setelah mengikut Kristus, siapa pembimbing rohani Yati dan Yati bergereja di mana? Waktu itu aku punya kenalan dan akhirnya menjadi sahabat seperti kakak sendiri, orang Berlan. Terus aku bergereja waktu itu di GBI, Jatinegara, karena gerejanya dia di sana. Tapi setelah berapa tahun difilmkan, orang banyak yang berbahasa Jawa, aku kepingin bisa bahasa Jawa. Aku carilah gereja yang bahasa Jawa. Gereja bahasa Jawa? Ya, tapi ada Indonesia juga ternyata. Berarti di GKJ. GKJ. Pindahlah aku ke Rawamangun, sekarang di GKJ aku. Dan pembimbing rohaninya Yati siapa? Sebetulnya yang khusus sekali tidak, cuman sering aku share namanya Pak Suwandi, terus Pak Kadarmanto, itu terus Mbak Neni, Pak Hosea, Mas Yoel, terus Pak Bejo dulu ada juga. Tapi ya kadang-kadang saya kan orangnya yang karena mungkin udah di film ya, tidak bisa menerima atau yes man gitu. Jadi saya nggak bisa, ini kalau ini gimana gitu loh. Selalu saya berargumentasi, ya, karena pengen tahu. Karena keingintahuan ya. Ada ayat Alkitab yang paling Yati suka nggak? Ayat emas. Ayat emas sampai sekarang kalau saya diajak bersaksi selalu saya nyanyiin, walaupun nyanyinya Asbun. Mazmur 23. Oh, yang itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Aku merasa, aduh merinding. Aku merasa ikut Tuhan nggak pernah kekurangan aku. Amin. Buktinya sampai sekarang Yati masih terus main film. Sudah berapa film ya Yati sekarang? Nggak terhitung ya? Kalau dihitung yang bingung. Saat ini sedang digarap? Memang dunia perfilman kita lagi gemar horor. Film horor. Tapi saya selalu doa. Disitulah saya belajar. Saat saya mendapat film buat saya cukup bagus. Boleh saya sebut ya judulnya? Boleh. Perawan Desa. Iya. Mungkin yang dikenal
Sum Kuning waktu itu. Oh iya, iya. Saya harus melihat kehidupan ibunya, adiknya. Iya. Gitu. Sumnya udah nggak ada di situ. Secara nyata. Iya, Sumnya lagi tugas, dia waktu itu jadi perawat di Semarang kalau nggak salah. Ayat kata sutradaranya, almarhum Mas Franky Lorem Pandey. Kamu lihat, aku seneng Mas Tok, pakai celana pendek boleh kan? Gitu. Nggak harus berkain-kain ria gitu. Ya nggak apa-apa, lihat aja. Dan dari sanalah aku mendapat semacam kekuatan atau yang diinginkan Tuhan untuk saya berdoa saat saya bekerja menjadi siapapun, apapun, Peran apapun. ya, berdoa Tuhan minta mampukan aku. Amin. Tapi setelah selesai kembalikan aku sesuai ciptaannya. Iya. Jadi Kalau- hanya ikut peran. Iya, kalau enggak aku bisa trans. Hanyut ya. Iya. Karena di dunia IT kan ada juga tuh yang disebut trans kan. Misalnya aku jadi peran apa, ntar aku jadi Sum Kuning terus dong. Itu dah. Nangis aja, yang gimana gitu kan. Iya, iya. Gitu. Terus ada pengalaman rohani lain, Yati. Saya dengar Iya. Yati juga pernah ini ya, apa namanya, mendapatkan pemberian sebuah rumah. Bisa diceritakan? Iya. 2018 saya lagi film horor tuh. Tahu-tahu ada yang datang minta izin sama sutradara, saya kan nggak ngerti. Manggilnya kalau di film ada yang emak, ada yang macam-macam, oma, bunda, apa segala macam deh. Mak, hari ini mak boleh nggak syuting? Loh, Dia bilang kenapa? Mak dipanggil RCTI. Oh, Silat Award mau ulang tahun. oke. Kok tumben? Oh gitu, ya udah. Ntar dijemput mak, udah. Berangkat dengan pakaian seadanya karena lagi syuting kan. Terus tahu-tahu di sana dapat rumah. Wow. Saya sampai lemes tuh kakinya nggak bisa berdiri kan, rumah. Bagaimanapun mungkin tidak mahal MM-an, tapi kan sebuah tempat tinggal. Betul. Tidak semua orang mungkin. Walaupun aku dengar belakangan yang dapat almarhum Tante Aminah Cendrakasih. Iya. Daerah mana ya, Yat? Dapatnya di Serang, Serang Timur. Wow. Terus aku pikir, kok jauh amat ya? Padahal di buku masih ada. Lalu yang ngasih kan perusahaannya Ikang Fauzi. Iya, iya. Ikang Kasih cuma rumah. bilang gini, ya tinggal sana dong. Ikang, aku bukan nggak mau, aku ngerawat ibu. Oh iya. Kan gitu, nggak mungkin aku tinggal ibuku. Aku bilang gitu. Ibu sakit ya? Ibu sakit waktu itu sampai pulang dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, aku diberi kesempatan sama Tuhan untuk merawat ibu. Puji Tuhan. Tapi ada kesaksian juga bagaimana ibu menanggapi Yati yang sudah jadi pengikut Kristus. Iya, sempat saat lagi jaga ibu tidur, akan doa. Terus dia seperti apa namanya terbangun lah, terbangun. Kamu kalau mau tidur jangan duduk. Kenapa mesti duduk? Aku bilang, Ma, nggak tidur, aku lagi doa. Oh, Terus barulah dia, oh iya, maafin mama ya, gitu dia ngomongnya. gitu. Jadi Jadi ya mungkin mudah-mudahan mama sudah menerima aku apa adanya. Betul. Karena aku menjadi Kristen tidak ikut manusia. iya. Walaupun mungkin sedikit saya cerita. Iya, bagaimana? Saat ceritanya saya mulai adalah yang istilahnya mau ngajak nikah gitu. Dia minta sama orang tua saya nggak dikasih karena imannya Kristen. Imannya beda ya. Waktu itu Yati belum Kristen. Sudah. Oh iya, iya, iya. Cuman tidak artinya saya masih mau mengalah. Saya bilang waktu itu, kita 2 kali deh. Maksudnya 2 kali itu ikut iman orang tuaku supaya menyenangkan orang tuaku masih hidup kan gitu. Ikut iman kita Oke. gitu. Tapi dia nggak mau, bersikukuh harus iman dia. Akhirnya ya kita melarikan diri karena biasa masih muda cinta. Aduh, cinta nih ye. Terus udah gitu, ya itulah yang terjadi. Tapi Iya. perjalanan waktu kita harus pisah, ya sudah. Tuhan punya rencana lain ya, Iya. Yati, dalam kehidupan kita ya. Kemudian kalau boleh Mbak Grace juga pengen tahu sejauh mana
sekarang Yati sudah merasakan bahwa ini pengikut Kristus ya, hidupnya dipelihara, itu menjadi kesaksian nggak buat teman-teman di perfilman kira-kira? Pernah sih orang-orang seiman. Karena kan kadang-kadang saya bersenandung kecil sih, sendiri. Ada yang bilang, "Mak, udah ikut melayani." Maksudnya, kita ini. Saya bilang, saya bukan nggak mau. Kalau saya melayani di gereja, Iya. semua sudah kenal Yesus. Tapi kalau saya melayani di dunia pekerjaan saya, Betul. semoga saya dipakai sama Yesus. Amin. Orang melihat. Satu, paling tidak memelihara disiplin, sikap hidup, kan gitu. Iya. Bagaimana sebagai orang Kristen harus ada kasih. Jadi saya difitnah apapun, saya nggak pernah marah. Oh. Malah pemain lain, "Ibu jangan diam aja, ibu difitnah." Biar aja. Kebenaran itu akan muncul. Aku cuma bilang gitu. Betul, betul. Ya itulah Yati Surahman yang sudah berkecimpung di dunia film. Ada film-filmnya kalau nggak salah Buaye Gile. Ya. Kemudian film Syahdu. Ini film pertama ya? Film pertama Yati. Syahdu. Kemudian Kisah Cinta. Kisah Cinta. Oh, iya. luar biasa. Syahdu, Mungkin sampai saat ini ada berapa film yang belum beredar? Banyak sih yang horor. Oh, luar biasa Yang ya. horor, tapi kemarin ada yang lagi syuting Santet Segoro Pitu. Aduh, serem ya judulnya aja udah santet. Santet Segoro Pitu. Yeah. Tapi Yati yakin ya bahwa walaupun syuting film itu Tuhan senantiasa menyertai. Iya, karena saya melihat ceritanya, saya baca. Jadi begini, kita mengingatkan penonton kalau yang senang main dengan setan, pasti dapat upahnya juga dari setan kan. Artinya begini, karena saya kan jadi dukun santetnya nih ceritanya. Terus saya mengirim makhluk ini kan ke orang yang untuk misalnya siapa gitu kan. Ternyata makhluk itu kalah. Setelah makhluk itu kalah, yang dimakan saya juga. Artinya ya setan upahnya mau gitu. Makanya aku mengiyakan film ini gitu. Jadi nggak ada masalah ya, tetap Tuhan jaga ya Yati ya, luar biasa. Kemudian ada beberapa peran yang Yati mainkan di situ ya. Itu gimana sih? Misalnya satu peran sebagai, ada yang pakai baju film India tuh. Itu cerita apa ya? Itu tentang Gatot Kaca. Cuma Kaca. di mix sama sutradara dan perusahaan bagaimana untuk bisa secara budaya kan generasi muda harus mengenal budaya Jawa. Tapi saat itu mungkin waktu juga karena beredarnya pada saat pandemi, jadi kurang booming juga. Sebetulnya bagus sekali film itu. Dan di situ saya berperan keturunan India yang bisu, tapi dia yang menolong, istilahnya apa ya? Kalau Korawa sih punggawa pokoknya yang istilahnya yang ningrat-ningratnya ditolongin gitu. Ada ceritanya. Orang, ya, dia itu menjaga kebenaran, artinya walaupun dia punya kekurangan dengan bisu, tapi hatinya bersih, dia melihat siapa yang benar. Gitu ya. Jadi saya juga pengen tahu bagaimana pendapat Yati sekarang ini setelah Yati sudah mengenal Kristus. Yang sebelumnya Yati belum mengenal Kristus. Apa perbedaannya ya kira-kira sekarang ini? Ada saat-saat saya, yang tadi saya cerita, saat-saat saya berpisah dengan perkawinan awal itu agak ragu, terus agak bukan komplain sih. Saya hanya bertanya, Tuhan, ini kenapa saya memilih Kristen satu dari kecil? Itu karena menurut saya Kristen kan kawin sekali, kan gitu. Yang memisahkan maut. Tapi setelah tambah besar, tambah tua, tambah inilah pelajaran hidup ya. Ternyata kan kalau orang lain bisa, mau agama apapun, apalagi Katolik kan berat ya. Tapi kalau manusianya memang tidak saling mengisi kekurangan, bahwa kebersamaan itu kan harus mengisi kekurangan, bukan hanya melihat kelebihannya aja. Tidak bisa bersama-sama, kan kembali ke manusianya. Jadi akhirnya ya itulah,
Saya melihat itu, terus saya tanya apa saya mesti masuk Islam, karena ibu saya udah ribut, waktu itu masih hidup kan. Udah kamu Islam. Terus ya sempat terpikir aja, tapi terus saya ke gereja. Di gereja tuh rasanya nyaman, damai gitu lalu ya. tenang. Ya saya nggak bisa tinggalin Yesus sudah. Amin. Jadi ada lagunya kan, ku mau cinta Yesus Ya. selamanya. Senang sekali bisa dapat banyak masukan dari Yati. Terus sekarang ada kekhawatiran nggak Yati hidup di dalam Yesus? Wah kalau itu banyak sekali ceritanya. Seperti ada beberapa yang bilang karena saya iman saya beda sama adik-adik saya soal warisan. Saya imannya beda, saya nggak dapat. Saya bilang silakan. Nggak apa-apa ya? Karena buat saya disitulah pembelajaran, lalu sambil saya baca buku atau apa. Kita harus belajar tidak ada yang melekat dalam dunia ini. Amin. Baru kita lapang. Amin. Karena kita akan kembali ke Yesus. Amin. Cuma itu aja. Pernah ada juga public figure yang tanya, kalau gini-gini, Mak mau gimana? Ikut Yesus? Ikut Yesus. Oh begitu? Iya. Bener Mak, padahal gini-gini susah gini. Loh, susah kan menurut kamu? Betul. Terus akhirnya dia, takut gini. Itulah ketakutan, berpikiran negatif, itu adalah doa. Betul. Aku cuma bilang gitu aja. Jadi aku cuma, ya nggak tahu, ini pengalaman hidupku. Iya, iya. Memang semua bergantung sama Tuhan dan bukan kemampuanku yang jago. Aku cuman ya sekolah semea kok, apa sih jagonya, iya kan? Iya, iya. Biasa-biasa aja, tapi pengalaman hidup yang membentuk aku, lalu pengalaman mengenal Tuhan lebih dekat. Amin. Itu ya, Yati ya. Kalau melihat kita generasi muda sekarang juga prihatin ya dengan adanya media online yang begitu bebas. Nah menurut Yati, ada nggak nasihat-nasihat dari Yati, seorang Yati Surahman yang sudah menjadi pengikut Yesus? Apa kira-kira nasihat-nasihat maupun yang ingin disampaikan untuk generasi muda kita? Saya bicara ini bukan mengajak siapapun yang mendengar yang tidak seiman dengan saya. Ya. Tapi marilah kita hormat, kita takut, bukan takut Tuhan menakutkan. Iya. Artinya kita takut bahwa kehendak Tuhan tidak seperti itu. Jadi ada slogan saya, jujurlah pada dirimu sendiri dan Tuhan yang kamu yakini. Amin. Nah kalau dengan begitu kan kita enak. Kalau udah nggak jujur, sekarang, aduh, maling ayam digebugin sampai ditelanjangin, tapi koruptor dadah, gitu kan? Itu urusannya udah lain. Itu udah lain lagi. Kayak gitu. Jadi arti saya melihat, walaupun saya juga gaptek, saya aduh capek deh, gitu. Jadi saya mikir kita kalau beriman apapun agamanya, tapi jujur sama diri sendiri dan Tuhan yang diyakini, pasti ada kepedulian, ada kasih. Aku juga belajar iman-iman lain. Dalam arti belajar tuh membaca bukunya, ajarannya. Sekedar ingin tahu. Iya, apa yang diajarkan. Semua itu kuncinya kasih kok. Amin. Jadi kasih. Tuhan Yesus udah lebih dulu mengajarkan itu untuk kita kasih. Ya. Gitu. Iya, memang betul Yati. Jadi senang sekali hari ini bisa mendengar banyak ya dari Yati, seorang artis film senior ya. Jadi mungkin ini semua juga sangat bermanfaat, apalagi untuk yang mau mengikuti jejak kita, misalnya peran seperti Yati sebagai pemain film. Itu ada kiat-kiat apa kira-kira untuk yang anak-anak muda sekarang ini? Kan sebentar udah hilang, ya kan? Kalau itu aku melihat perkembangan dunia juga, dalam arti kan sekarang banyak makanan instan. Makanan instan yang jelas banyak penyakitnya karena dibekukan kan. Terus sebentar. Tapi kalau kita diproses itu dari awal. Bagaimana akar itu harus nancep dulu ke bumi. Yaitu adalah satu, kesombongan kan adalah awal kehancuran. Ini belum apa-apa baru stripping berapa episode terkenal udah sombong. Udah belagu ya. Ya, mau difoto entar lu. Kan gitu. Pokoknya udah besar kepala gitu.
Terus saya bilang, aduh, kamu tuh bisa begitu bukan karena kamu, Betul. tapi karena kehendak Tuhan juga. Coba kepada berpikiran begitu, kan kita enak karena kita semua bersaudara, apapun iman kita. Betul. Tuhan menciptakan sama kok. Betul. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan, setan. Saya dalam film horor yang saya lakukan, saya jadi orang ahlinya setan lah bilang. Setan memang diciptakan Tuhan karena dia mengkhianati Tuhan, ingin jadi seperti Tuhan. Iya. Lalu dibuang loh Tuhan jadi setan, kan gitu. Tapi dia diizinkan mengganggu kita manusia karena dia kepingin banyak umatnya kan. Iya. Gitu. Itulah yang terjadi, makanya cerita itu saya ambil Segoro Pitu itu. Dia nih yang dukun santet jago, ngirim makhluknya kalah sama sana. Malah yang diserang dia mati Dia lah. kembali dibelah lagi. Ceritanya. Oh gitu ya ceritanya. Tadi waktu kita ngobrol-ngobrol di belakang ya, Yati sempat bersaksi pernah show ke daerah dengan beberapa artis muda-muda. Ya. Bisa Yati ceritain itu? Waktu itu kita kan kalau show-show untuk film itu dibawa ke daerah-daerah dengan sambil bernyanyi. Iya. Ya saya nggak usah sebut namanya, masih muda-muda. Laki-laki dan perempuan. Lagi terkenal. Terkenal banget. Gitu, terkenal banget saat itu. Sampai yang ngejagain dia itu satu peleton. Polisinya. Saya sampai, waduh banyak amat gitu kan. Tapi akhirnya kan saya diem aja. Saya hanya mengalah satu, saya tidak terkenal dia. Jadi dia kata polisinya, ini duluan silakan. Gitu. Terus ini silakan, saya terakhir. Tapi Yati berdoa dong tentunya. Doa terus, saya doa terus. Pas terakhir saya sampai panggung, saya masih merem tuh, cuma merem aja. Terus saya buka mata, tambah nangis. Gitu. Kenapa ya? Saya melihat Tuhan Yesus begini, karena saya dijagain. Oh. Mereka kalau saya cerita kayak, karena saya juga doang gitu, yang ngelihat kan cuman, kayak bisa, bohong aja lu kan gitu kan, terserah sih, mau percaya mau enggak. Lalu ditanya sama salah satu, lu kenapa nangis? Terus dia, aku nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Gue dompetnya hilang, kata dia. Hah? Terus ini yang satu perempuan kan, dia juga nangis. Lalu kenapa nangis? Gue habis dibejek-bejek semua, katanya. Hah? Terus dia, Mbak lu gimana? Nggak ada apa-apain. Enggak juga enggak, aku bilang. Tapi lu kenapa nangis? Aku bilang, maaf, ini kepercayaan imanku. Kalau aku cerita, ya takut mengganggu lah. Biarlah ini kepunyaanku. Aku bilang gitu aja. Nggak mungkin aku cerita sama mereka bahwa gue ngeliat Tuhan Yesus gitu. Gini. Kan gitu. Tuhan. Itu mujizat ya. Ya. Mungkin Tuhan Yesus hanya mengingatkan, wah jangan takut. Kamu tak jagain gitu. Amin. Gitu loh. Boleh sedikit tentang COVID? Oh boleh. Sedikit boleh. aja. Silakan. Karena COVID itu banyak sekali kan di keluarga saya itu yang sakit. Mungkin bisa ditanyain sama adik-adik saya. Semuanya kena. Puji Tuhan. Saya dijagain Tuhan, saya nggak kena. Walaupun puskesmas paksa. Ibu mesti diperiksa. Secara teori dokter katanya saya kena. Saya bilang, rasa saya masih bagus. Penciuman saya masih bagus. Waktu itu? Waktu itu. Semua kena. Saya yang lari-lari kan rumah kebetulan atas bawah ya karena keluarga saya besar. Saya nganterin ini, nganterin obat ini macam-macam. Puji Tuhan, saya dijagain Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan. Dia sampai disuntik terakhir booster itu, Mbak mau apa? Ini. Waduh, nanti Mbak itu keras. Saya bilang, kalaupun saya mati, saya berserah sama Tuhan. Amin. Saya cuma gitu aja. Amin. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, senang sekali mendengar banyak cerita dari Yati Surahman mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyertai beliau sampai di usia sekarang yang ke 67 ya, luar biasa. Baik, terima kasih. Saya panggil Ibu Yati Surahman ya karena beliau ini sudah senior ya. Terima kasih atas kesaksian yang luar biasa hari ini, dan saya atas nama Diaspora TV mengucapkan banyak terima kasih. Dan God Lovers, saya akan akhiri Diaspora TV Talk Show hari ini. Tetaplah menjadi terang dan garam bagi dunia dimanapun Anda berada. Saya Ibu Grace Simon dan seluruh kru Diaspora TV pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.